Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian rutin bulanan pemuda pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kebomas. Selama pandemi ini kita sudah melaksanakannya lewat Zoom ya. Jadi menghindari tatap muka, tapi kedepannya insya Allah akan ada perubahan. Semoga bisa terlaksana, nanti bisa juga kita kajian offline, tapi nanti insya Allah ada rekodnya, jadi bisa disaksikan di YouTube atau mungkin di Instagram seperti itu. Semoga. Malam hari ini ada tema menarik dan narasumber yang sangat hebat ya. Insya Allah ini topiknya adalah manhaj Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan ini bisa diartikan juga sebuah cara atau metode untuk yang di dalamnya itu terdapat proses pembelajaran, menuntut ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mempermudah jalannya untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi ini kita alhamdulillah masuk di dalam kajian apapun itu kita harus semangat karena janji Allah seperti itu, ya. Tidak usah panjang lebar, monggo Ustadz Jamaluddin untuk langsung menyampaikan kajiannya. Boleh perkenalan sedikit saja, nanti langsung masuk ke kajian. Monggo kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fauzuddin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PCM dan yang mewakili, ini ada Pak Samudra. Dulu sering kumpul di Majelis Dikdasmen PCM ya. Karena saya pindah ke Jogja, jadi ya jarang-jarang kumpul. Sama juga ini ada Pak Suhartoko yang masih di Majelis Dikdasmen PCM. Saya hanya mengamati dari udara, tidak bisa banyak bantu. Tapi kalau diminta bantuannya, insya Allah saya akan siap bantulah. Termasuk ini Ini juga hari apa itu? Awal Maret kemarin siapa? Mas Diki ini ngontak Mas Jamal ngisi kajian rutin AMM, temanya tentang tarje. Wah, aku ini bukan majelis tarje, kok diminta tentang tarje. Ya kebetulan di sini ada teman-teman saya nanya gimana tentang tarje. Di sini juga ada pusat studi tarje ya. Ketuanya Mas Niki Alma sekarang. Waktu sebelum pandemi ada itu kegiatan istilahnya apa ya? Workshop 2 atau 3 hari tentang ulama tarjih, itu saya pernah share di grup, cuman kayaknya nggak ada yang minat, jadi ya
Mungkin besok-besok kalau ada lagi saya share lagi ada yang minat. Perlu kiranya ada transfer pengetahuan dari Jogja ke Gresik atau dari Gresik ke Jogja. Nanti soal akomodasinya bisa bareng-bareng lah. Setidaknya bisa upgrade ilmu di Gresik, di Kebomas ya. Gitu. Alhamdulillah di sini juga ada Mas Dimas. Mas Dimas ini teman SD Muhammadiyah. Mas Hadi ini adik kelas di SD Muhammadiyah. Dan Mas Farizal ini ternyata temannya Mas Ubed. Mas Ubed di Rumah Sakit Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah Gresik ya. Mas Fauzudin ini juga temannya satu kantor sama saya, Pak Lailan Arkom. Jadi sepertinya dunia ini ya hanya kita-kita saja ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada juga di luar di YouTube nanti yang akan menyaksikan kita, dan kita bukan orang yang jauh dan berbeda. Kita satu visi misi. Tujuan utama kita beribadah lillahi kalimatillah, dan jalan kita yang kita ambil adalah jalan Muhammadiyah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama. Tentu di forum online ya, karena keterbatasan masa pandemi. Terus ini juga mungkin jadi sarana kita karena saya di Jogja enggak pulang gitu ya, bisa juga kajian online begini. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat petunjuknya, berkat pedomannya yang menjadi pilar-pilar tarjih Muhammadiyah, nantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini adalah berkenalan ya. Manhaj pemikiran. Berkenalan dengan Bayani, Burhani, dan Irfani. Saya mengambil tema ini karena sering Pak Haidar dalam berbagai ceramah, dalam berbagai narasi menanggapi fenomena-fenomena kebangsaan. Beliau selalu menyatakan Muhammadiyah punya Bayani, Burhani, Irfani, Bayani, dan itu sering berulang-ulang. Dan dalam beberapa pertemuan di Jogja juga saya mengikuti beliau pada suatu kegiatan juga mengulang lagi tentang pentingnya pendekatan Bayani, Burhani, Irfani di era kontemporer ini menanggapi masalah keumatan yang semakin dinamis dan kalau kita tidak kendalikan dengan baik bisa terjadi apa yang menjadi ramalan Huntington, yaitu Clash of Civilization, ya pertengkaran ya, konflik peradaban, karena kita tidak, dalam tanda kutip, kita defense terhadap perubahan dan kita tidak melakukan apapun. Dalam Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah kita Munas Tarjih 25 di Jakarta, yang cikal bakalnya sudah muncul di Munas Tarjih 24 sebelumnya di Malang. Sudah muncul cikal bakal tentang pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani ini, dan akhirnya diketok palu di Jakarta hasil Munas Tarjihnya. Termasuk di sana kalau saya membaca narasi lampiran tarjih itu bahasanya mirip ya, dugaan saya itu bahasanya Pak Amin Abdullah untuk untuk narasi tentang pemikirannya itu. Saya mohon izin menyampaikan slide share. Saya langsung ya ke materi. Oh iya, perkenalan, saya aslinya Giri, Kajen. Saya dulu SD Muhammadiyah, Giri, SD Muri lah. Itu SD Muri saya dulu. Terus berikutnya pindah ke Gontor sampai lulus SMA ya, setara dengan SMA lah. Terus habis itu S1 saya di Gontor, S2 saya di Institut PTIG Jakarta.
S3 di UIN Malang, selesai 2018. Lalu 2018 saya pindah ke mana? Diterima kerja di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, tema kita hari ini adalah tentang manhaj pengembangan pemikiran Islam, berkenalan dengan Bayani, Burhani, dan Irfani. Tadi saya sudah mengapa memilih ini, karena tadi saya bilang Pak Haidar dalam beberapa ceramahnya itu selalu mengulang-ulang 3 kata ini sebagai sebagai respon terhadap masalah keumatan, masalah kebangsaan, termasuk kritik Muhammadiyah terhadap perkembangan kebangsaan. Nah, saya pikir kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan Bayani, Burhani, dan Irfani, ya, sebagaimana spirit dari Munas Tarji ke-25 di Jakarta itu disebutkan dalam lampiran itu bahwa nas wahyu tidak berubah, tetapi realitas kehidupan umat manusia berubah seiring dengan berkembangnya ruang dan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya yang dimaksud nas ini Al-Quran dan Sunnah ya. Al-Quran itu final, Al-Quran tidak berubah itu. Ya, lafadznya tidak berubah. Hanya mungkin yang kita tahu terjadi perubahan adalah ya perubahan jenis fontnya. Yang kita baca saat ini Mushaf Utsmani tidak seperti itu pada zaman Rasulullah. Tidak seperti itu pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, lalu ada perkembangan penulisan bahasa Arab sehingga berubah fontnya, kita bisa nikmati titik 1, titik 2, titik 3, harokat dan lain sebagainya. Nah, perubahan hanya terjadi dalam fontnya saja, tetapi secara substansi teks Al-Quran tidak berubah. Demikian itu selaras dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan adzikra. Adzikra ini maksudnya Al-Quran. Wa inna nahnu lahu lahafidun, dan sesungguhnya terhadap Al-Quran ini kami menjaganya. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan menguatkan keilmuan berbasis Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dengan para pengajar Al-Quran yang tidak akan habis ya sepanjang waktu sampai hari ini. Gitu. Jadi Al-Quran tidak berubah. Hadis Nabi tidak juga ada perubahan. Hadis Nabi sudah selesai, wahyu sudah selesai. Sebagai suatu keimanan Nabi terakhir ya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tidak ada Nabi lagi. Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Artinya wahyu sudah selesai. Ya, Al-Quran selesai, wahyu dalam bentuk Al-Quran selesai. Ya, hadis Nabi sudah selesai. Qaulan, fi'lan, wa takriron sudah kita baca. Ya, begitu. Tapi realitas kehidupan umat manusia berubah. Ya kan? Berubah. Dari zaman Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, lalu kemudian para sahabat ekspansi ke mana? Ke Syria, Damaskus, dan sebagainya, sampai ke Afrika, sampai kemudian ke Andalusia, ke Eropa, dan sebagainya. Ruangnya berkembang. Sampai sekarang Islam ada di seluruh pelosok dunia. Ruangnya berkembang. Tapi waktu juga berkembang. Kalau kita ikuti sekarang sudah masyarakat industri 4.0. Baru-baru ini sudah ada yang mengistilahkan dengan 5.0. Ya, artinya
ada perubahan itu nyata terkait apa yang berubah dengan waktu, dikaitkan dengan waktu. Sehingga ada masyarakat industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai sekarang 4.0. Ada perkembangan masyarakat, tapi juga ada perkembangan terkait apa yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan Al-Quran, teks, nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak terjadi, tidak ada perubahan. Nah, kemudian di dalam putusan tarjih itu juga disebutkan, di sana ada bacaan tentang apa yang membedakan antara Islam dengan pemikiran Islam. Ya, Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi pemikiran Islam adalah hasil produk budaya masyarakat Muslim. Namanya produk, tadi saya bilang terkait dengan ruang dan waktu. Pemikiran Islam bukan Islam, tapi ia bersumber dari ajaran agama Islam. Maksudnya kita perlu bedakan antara apa itu yang Islam dan apa itu yang pemikiran Islam. Islam nas tidak berubah, tapi pemikiran Islam potensial untuk berubah. Ya kan? Itu. Sebagaimana kita pelajari, sudah menjadi hal yang lumrah di Muhammadiyah ketika bulan Ramadan menggunakan hisab. Sedangkan dalilnya yang intinya kalau melihat ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu secara bahasa ro'ayaro itu ya melihat. Tapi makna lain dari ro'ayaro bisa ro'yun yang berpendapat atau menganalisis. Perkembangan ilmu pengetahuan ada ilmu falak. Ya kan? Nah, ini pemikiran. Produk pemikiran. Kita sudah tidak melihat bulan, tapi memperhitungkan posisi bulan. Prediksi posisi bulan. Prediksi posisi bulan adalah pemikiran Islam, tapi hadis Nabi tentang kapan dimulai puasa, itu adalah Islam. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi, kita perlu bisa memberikan batasan mana yang Islam, mana yang pemikiran Islam. Yang saya pahami, pemikiran Islam adalah hasil produk dari para ulama kita, membaca Al-Quran, membaca Sunnah, lalu membaca konteks ruang dan waktu saat itu, ya untuk memberikan solusi masalah keumatan. Nah, di Manhaj Tarjih Muhammadiyah, sumber pemikiran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Sering disampaikan dulu bukan Sunnah Al-Maqbulah, tapi Sunnah As-Sahihah. Tapi kemudian ada apa istilahnya, terjadi mungkin suatu penyempitan sehingga dianggapnya Sunnah Sahihah itu hanya terbatas pada hadis-hadis sahih. Sedangkan Manhaj Tarjih Muhammadiyah ada ketentuan tertentu, hadis-hadis yang dhaif dipilih, ada caranya ya memilih hadis yang bisa dia ambil selain dari hadis sahih. Maka tidak disebutkan lagi sunnah sahihah, meskipun itu ya, tapi diistilahkan dengan sunnah al-maqbulah. Lalu kenapa Muhammadiyah memiliki perspektif tentang pengembangan pemikiran Islam? Adalah dengan tujuan untuk mendukung dan meyakinkan universalitas Islam yang soleh likuli zaman wa makan. Islam yang relevan bagi waktu dan ruang. Makan itu tempat. Ya, Islam yang relevan dengan waktu dan tempat. Ya, tapi bukan memaksakan suatu ayat
pada masa tertentu sehingga yang dulunya secara teks tidak boleh lalu kemudian jadi boleh karena pertimbangan perubahan waktu dan tempat, tapi sumber-sumber metode-metode ijtihad dalam Muhammadiyah mesti menjadi pedoman dalam menanggapi perubahan zaman wa makan. Lalu kemudian menanggapi relevansi terhadap universalitas Islam, ini menjadi kebutuhan untuk apa? Untuk membangun kesalehan individual, ya, menguatkan ibadah dan moralitas pribadi. Selain itu juga fungsi kesalehan sosial, yaitu moralitas publik. Disebutkan diantaranya tentang hubungan sosial keagamaan, globalisasi dan lokalisasi, perkembangan ipteks, lingkungan hidup, etika, hukum, ekonomi, demokratisasi, COVID, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, tentang kesalehan sosial. Ya, itu. Lalu kemudian asumsi yang terakhir untuk pengembangan pemikiran Islam, yaitu dalam teks Al-Quran terdapat dua kebenaran dalam perspektif metode pemikiran Islam, yaitu kebenaran ikhbari dan nazori ta'akuli. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah bahwa kebenaran ikhbari, ikhbar adalah khobar ya, adalah kebenaran yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu. Ya. Lalu kemudian kebenaran nazari ta'akuli, yaitu kebenaran perspektif dengan menggunakan nalar akal. Ya, ada yang sifatnya ikhbari, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu konkret, bahkan Rasulullah menjelaskan detailnya, mutlak kebenarannya. Tapi selain itu juga ada kebenaran nazari yang membutuhkan nalar untuk memahaminya. Dan ini terdapat dalam teks ataupun realitas. Ya, kiranya itu. Nah, asumsi-asumsi ini kemudian menjadi kekuatan pendorong, driving force untuk melakukan mengadopsi dan melakukan pengembangan pemikiran bagi masyarakat Muhammadiyah. Tetapi tidak liar sehingga mengharuskan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip pengembangan pemikiran Islam, yaitu prinsip al-muro'ah, menjaga, konservasi, yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Lalu kemudian prinsip at-tahdisi, inovasi, ya, upaya menyempurnakan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran Islam. Lalu prinsip yang terakhir adalah prinsip al-ibda'i atau kreasi, yaitu penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam menyauti
permasalahan aktual. Ya. Kreasi ini dengan cara menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya atau adaptif. Artinya tidak semua hal-hal yang baru itu diterima, tapi kemudian perlu membaca kembali apakah relevan dengan spirit ajaran Al-Quran, Sunnah, Al-Maqbulah atau tidak. Kalau tidak ya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau bertentangan, nah, perlu apa yang menjadikan boleh dan apa yang jadi boleh menjadi perlu kolaborasi 3 pendekatan tadi yang saya sampaikan, bayani, burhani, dan irfani. Kerangka metodologi pengembangan pemikiran Islam yang pertama saya mulai dari pendekatan bayani. Judul kita berkenalan ya, kita mungkin nanti sambil diskusi, atau mungkin yang ada pertanyaan bisa disampaikan di chat. Pendekatan bayani yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan atau menganalisis teks, guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam, atau dikehendaki lafadz. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zohir dari lafadz dan ibarah yang zohir pula. Fungsi kedua kegunaannya adalah untuk memberikan istimbat hukum-hukum dari an-nusus ad-diniyah dan Al-Quran khususnya. Ya, kalau di buku yang Pak Samsul Anwar buat, Pak Samsul Anwar ini, Prof. Samsul Anwar ini, Ketua Majelis Tarjih yang sekarang, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah. Maksudnya apa? Sederhananya, kalau dijelaskan di putusan Majelis Tarjih itu panjang. Nanti saya share hasilnya, PDF-nya di chat. Pendekatan bayani, ya, itu kita mulai dari teks. Ya, kita mulai dari teks. Teks ini apa? Teks Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah itu kemudian dengan pendekatan bahasa dan berbagai pendekatan keilmuan lainnya, ya, lalu mencoba memahami apa maksud dari teks, apa yang diinginkan dari lafadz itu. Ya, dari lafadz itu kemudian kita membuat kesimpulan. Misalkan dalam Al-Quran sering disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah. Ya kan? Nah, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu berarti perintah, mendirikan apa? As-shalah. Wa atu az-zakah, dan berikanlah zakat. Ya toh? Dicari maknanya. Aqimu itu apa? As-shalat itu apa? Zakat itu seperti apa, memberikan zakat itu seperti apa, kepada siapa zakat diberikan, berapa besarannya, dan lain sebagainya. Nah itu. Lalu timbullah hukum sholat menjadi wajib. Lalu timbullah puasa menjadi wajib. Salah satu contohnya seperti itu. Ya. Nah, mengeluarkan makna zohir dari lafadz dan ibarah yang zohir pula, lalu mengambil istimbat hukum. Itu yang disebut dengan pendekatan bayani. Ya. Masih apa ya? Ya demikianlah pendekatannya teks. Dan ini klasik ya. Artinya sudah dari awal munculnya ajaran agama Islam dari Nabi Muhammad SAW
Lalu kemudian Rasulullah meninggal, para sahabat menggunakan pendekatan ini. Lebih banyak untuk berijtihad. Berikutnya adalah pendekatan burhani. Pendekatan burhani atau pendekatan rasional argumentatif adalah pendekatan yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika. Bisa jadi induksi, deduksi, abduksi, simbolik, dan proses keilmuan, metodologi ilmiah, dan metode diskursif bahsia, ya, pengkajian. Pendekatan ini menjadikan realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian. Di sini ada kata kunci realitas maupun teks. Realitas ini maksudnya apa? Realitas itu ya fenomena yang berada di sekitar kita. Ya, bisa jadi kehidupan sosial kita, bisa jadi kalau perspektif pemikiran ada tentang menjaga lingkungan, menjaga mencegah dampak dari global warming, lalu kemudian bagaimana perspektif HAM terhadap buruh, bagaimana tentang pola pendidikan, idealnya, gitu. Nah, realitas, fenomena, ekonomi pun, ya. Lalu kemudian mengkaji keterkaitannya, berangkatnya ya dari realis itu, kemudian mengkaji keterkaitannya dengan teks. Teks ini bisa jadi ilmu pengetahuan, teori-teori, filsafat, dan lain sebagainya. Ya, sebagai sumber kajian. Pendekatan ini memberdayakan hubungan antara pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, dan peradaban secara dialektik dan membangun jejaring keilmuan. Ya kan? Karena perspektifnya rasional, ya, menggunakan logika, induksi, deduksi, dan lain sebagainya itu, lalu membaca bagaimana sejarah, bagaimana sosial, bagaimana kebudayaan dan peradaban itu, ya. Nah, akhirnya di sini ada perspektif tentang nalar ilmiah, ya, nalar ilmiah, metodologi penelitian, baik itu interpretatif ataupun positivistik. Lalu kemudian di buku Prof. Samsul Anwar disebutkan penggunaan burhani, pendekatan burhani adalah merespon permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Seperti dalam ijtihad mengenai penentuan awal bulan Komariah. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya, kita sudah mulai menggunakan metode hisab. Ya. Itu, dan mungkin juga hal-hal yang lain. Kita ketahui ada banyak produk fikih gender, fikih feminis apa fikih gender itu tentang perempuan. Ada kemudian fikih air, fikih anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu merespon masalah dengan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Lalu kemudian yang terakhir adalah pendekatan irfani. Pendekatan irfani adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin. Zauk itu rasa, domir, qalb, wijdan, sejenisnya, basiroh, penglihatan yang tajam. Ini basisnya feel ya, dauk lah. Sederhananya dauk, intuisi.
Sedangkan manhajnya adalah manhaj kasfi dan iktisyafi. Manhaj kasfi disebut dengan manhaj ma'rifah irfani yang tidak menggunakan indera atau akal, tapi kasyaf dengan riyadah dan mujahadah. Tentu riyadah dan mujahadahnya yang sesuai dengan syariat ya. Riyadah dan mujahadah itu ya membaca zikir, lalu kemudian menjalankan puasa sunnah, ya itu termasuk mujahadah, riyadah, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, itu. Ya, selain manhaj kasfi itu yang dibukakan ya, ada juga manhaj iktisyafi, disebut juga lumasila atau analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi berdasarkan angka, contohnya berdasarkan angka, tamsil atau silogisme, dan induksi, surah, dan askal. Lalu kemudian Prof. Samsul Anwar memberikan definisi pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa pendekatan irfani ini diakui di dalam manhaj pemikiran pengembangan pemikiran Islam di Muhammadiyah. Ya, pengalaman ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mendapatkan wahyu, bagaimana mengelola diri, bagaimana dia bisa bersabar terhadap ujian dari orang kafir Quraisy dalam berjuang dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman Rasulullah ini ya tidak dapat dipungkiri. Rasulullah tidak belajar ilmu dari Yunani, Rasulullah tidak juga belajar dari hukum Romawi. Rasulullah hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan menurut para ulama, pendekatan ini adalah pendekatan irfani. Tapi bukan berarti kita sebagai manusia terus mendapatkan wahyu sebagaimana Rasulullah, tapi kita bisa berupaya mendapatkan ilmu pengetahuan dengan membersihkan diri, dengan beriyadah, dengan mujahadah, ya, dengan eksperimen-eksperimen, ya, untuk memiliki wacana dalam menanggapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Lalu bagaimana operasionalisasinya? Ada 3 model operasionalisasi. Yang pertama paralel. Paralel ini di dalam diri manusia, di dalam seorang muslim ada 3 metodologi pemikiran Islam tadi. Dia punya pikiran tentang pendekatan bayani, dia punya pikiran tentang pendekatan burhani, dia punya pikiran tentang pendekatan irfani. Tapi kemudian dia hanya mengakui salah satunya untuk kepentingan terdekat dan yang relevan. Lagi moodnya bayani, sesuai menurut dia bayani, ya bayani. Tapi dia tahu perspektif irfani seperti apa, perspektif burhani seperti apa. Tapi dia hanya milih satu. Ataupun dia memilih kecenderungan saintis. Dia memilih bayani saja. Mengabaikan yang burhani ataupun yang irfani. Atau dia ekstrim irfani saja. Sehingga mengabaikan pendekatan 2 yang lain. Ini dimaksudkan hubungan paralel. Ada juga hubungan linier. Linier itu ya satu saja.
Dia menarik dan mampu menguasai bayani, ya sudah bayani saja. Pendekatan teks saja, hukumnya saja. Fenomena sosialnya enggak dianggap. Perkembangan ilmu pengetahuan enggak dianggap. Karena dia memilih salah satu. Atau dia milih salah satu dengan keilmuan, dengan logika rasionalnya dia pilih burhani saja. Yang bayani diabaikan, yang irfani diabaikan. Sama juga ada milih irfani saja, yang lain enggak dipakai. Hubungan linear. Ya. Lalu ada idealnya. Menurut manhaj Syarsi Muhammadiyah, idealnya hubungannya bersifat spiral. Yaitu antara pendekatan bayani, burhani, dan irfani saling bekerja berkesinambungan. Mengkonfirmasi dan mengafirmasi satu sama lain. Ya. Sadar memahami keterbatasan masing-masing. Ya, logika ansih tidak menjawab masalah di dunia ini karena semuanya nggak bisa selesai dengan logika. Ada orang yang masyarakat yang pendekatannya spiritual, artinya ya taruhlah umumnya orang suka pengajian, ya sudah dekatnya pendekatannya dengan pengajian saja. Diajak ke yang berpikir yang bukan bidangnya, dia tidak mau. Itu ya, maksudnya begini, spiral ini ya antara bayani, burhani, irfani terjadi afirmasi satu sama lain. Memiliki kesadaran bahwa pendekatan burhani ansih memiliki kelemahan. Pendekatan bayani ansih ada keterbatasan. Pendekatan irfani ansih juga ada kekurangan. Maka ketiga pendekatan ini idealnya digunakan secara bersama-sama sebagai suatu cara berpikir, memahami, mengkonstruksi, memperbaiki kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di antara kita. Nah, harapannya adalah mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sesungguhnya. Masyarakat Islam yang sesungguhnya itu kan bukan yang anti perubahan. Sedangkan teks Al-Quran menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Allah tidak akan merubah suatu nasib suatu kaum sampai mereka berupaya bersama-sama. Ya kan? Apa yang ada terjadi di antara mereka. Ya berupaya itu tidak sekedar perintah dan larangan, tapi perlu ijtihad, perlu perjuangan pemikiran, mengelola wacana agar Islam yang disebutnya sebagai sholih likulli zaman wa makan itu tidak usang. Dan sekarang kita sangat merasakan itu. Ya. Kita sangat merasakan itu. Munculnya konservatisme, radikalisme dan sebagainya. Ya kan? Sampai kemarin kita ribut di berbagai media sosial bagaimana hukumnya sholat berjarak masa COVID-19. Ya kan? Kalau pendekatannya bayani, mana dalilnya? Ya kan? Kalau pendekatannya demikian ya tidak ada itu sholat berjarak. Karena zaman Rasulullah semua sholat ya dempet, sawu sufufakum itu ya nempel, bukan nempel ya, ada jarak lah, ada kedekatan antara satu dengan yang lain, bukan sekedar nempel jari jentik kakinya yang kemudian menjadi tidak nyaman dalam sholat, tapi ada kedekatan, ada kerekatan. Itu ya zaman Rasulullah hadisnya seperti itu, tapi kemudian pendekatan pada saat terjadi musibah
virus pada, kalau tidak salah masanya siapa ilmuwan kedokteran itu, Ibnu Sina, beliau merekomendasikan agar orang tidak saling berdekatan agar tidak tertular virus. Maka ada sholat berjarak. Lalu kita ngambilnya sekarang, kita sholat berjarak. Pendekatannya sudah sudah tidak terbatas pada Burhani, tapi sudah berkembang ke Bayani. Untuk apa dijaga jaraknya agar tidak tertular? Gitu. Karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Gitu kan? Gitu. Jadi tidak satu pendekatan yang digunakan. Oke, pendekatan Bayani dipergunakan, tetapi juga perlu perspektif ilmu pengetahuan, tapi juga perlu perspektif irfan, ya, bahwa manusia punya keinginan untuk berkumpul, itu berkumpul bersama, menghadapi musibah bersama. Ya kan, ada kita Muhammadiyah banyak kegiatan solidaritas sosial, membagi makanan dan lain sebagainya. Menghadapi musibah yang sama-sama COVID-19. Gitu ya. Jadi perspektif manhaj tarjih, operasionalisasinya idealnya adalah berbentuk spiral, yaitu apa namanya, ada kesinambungan antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Pada akhir putusan tarjih disebutkan bahwa manhaj tarjih Muhammadiyah tidak bersifat eksklusif, tidak menganggap yang lain yang berbeda sebagai sesuatu yang salah, hanya saja manhaj tarjih Muhammadiyah memiliki pedoman upaya untuk beristihad, memberikan manfaat untuk umat, masyarakat, dan bangsa. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, tidak panjang. Kiranya bisa dilanjut dengan diskusi atau pertanyaan. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, Mas Faus. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke tanya jawab, nggih. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Ada yang raise hand dari Pak Dimas? Monggo Pak Dimas. Suaranya belum masuk, Pak. Mas. Suaranya Pak. Halo, sudah masuk? Oke, Sudah. alhamdulillah ada masuk. Jelas ya? Oke. Soalnya ini hujan, jadi munggah mudun nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu sama belajar. Nah, ini menarik sekali terkait dengan pandangan mendal ya suaranya ya. Enggak. Suaranya jelas. Oke. Jadi pandangan terkait Bayani, Burhani, dan Irfani. Metodologi ya. Iya. Nah, akan tetapi saya cuma lihat begini. Kalau kita analisa diri, kemudian sampai saat ini perkembangan pemikiran di Muhammadiyah
skalanya stigmatisasi tak. Ada radikalisme, ada apa? Moderat ya. Kemudian dan lain-lain kategori itu saya melihat saat ini Muhammadiyah mengarah ke moderat itu kan terlihat ketika saat ini banyak kawan-kawan yang dianggap radikal itu sudah tidak kecimpung lagi di Muhammadiyah. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena bisa dilihat gini, kalau kita lihat pemikiran saat ini itu kan acap kali banyak teman-teman di Muhammadiyah. Halo. Halo ya, Ya, kedengaran, masih Pak. kita dengarkan. Aneh ya, ini soalnya apa? Di internetku kok aneh ya. Si normal Pak Dim, kedengeran kok. Masih normal. Normal ya. Ya wis. Soalnya Normal, di kene normal. iki kabeh ono gambare kabeh. Iya, kakek Oh, anu mau nggak mudun soalnya mau. Sinyalnya Pak. Ya wis. Oke. Jadi saya melihat contoh bukti otentik itu ketika banyak teman-teman di muda Muhammadiyah saat ini itu menegasikan kemudian ada kategorisasi Wahabi di antara kita. Itu sepertinya bergeser ke arah karena Muhammadiyah saat ini moderat lah gampang gitu. Nah, tapi bukti otentik di HPT itu bahwasanya di Mukodimah itu mengakui adanya salafi, kata-kata salafi mengikuti ulama terdahulu, gitu loh. Nah, kemudian bisa dengan tokoh-tokoh terdahulu itu Muhammadiyah sering dikatakan nek bahasa sekarang itu radikal. Nah, gitu. Karena perkembangan demokrasi itu kan akhirnya bergeser. Mungkin suatu saat ketika teman-teman BM misalnya ya ngomongin saiki dianggap radikal, dianggap salaf, dianggap sing kurang kembali ke Muhammadiyah kemudian akan berubah, itu menjadi mungkin nggak? Dimungkinkan nggak gitu loh. Jadi ada perubahan tidak seperti saat ini gitu loh. Kira-kira itu nih aku Dewi bingung ngomongin ya apa ya. Pokoknya intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, ditanggapi langsung saja sambil diskusi. Ya, menarik ya pertanyaannya. Ini memang real banget di sekitar kita bahwa stigmatisasi terhadap warga Muhammadiyah sebagian ya, saya katakan sebagian ada warga kita yang taruhlah dalam tanda kutip sekarang itu cenderung ke salafi. Padahal dia warga kita, warga Muhammadiyah yang pengajiannya itu salafi. Ya saya lihat juga di grup-grup itu ceramahnya yang ulama yang di-share kan itu lagi. Ya. Itu. Kalau boleh dikatakan bahwa apa yang diyakini oleh Muhammadiyah berdasarkan manhaj tarjih tidak sebagaimana persis yang diyakini oleh dalam tanda kutip salafi yang sekarang. Memang Muhammadiyah berpedoman pada amalan salafus soleh. Tapi kemudian salafus soleh pada zamannya yang masih relevan diambil, tapi perkembangan ilmu pengetahuan tidak dibatasi dengan asumsi para salafus soleh itu. Itulah kemudian manhaj tarjih Muhammadiyah dalam aspek pemikiran menginsert tadi yang kita sebut dengan pendekatan burhani.
Kalau perspektif Salafi, saya memahaminya segala sesuatu harus berdalil. Berdalil kembali ke nas. Nas teksnya maksudnya apa? Itu tadi yang kita anggap sebagai operasionalisasinya dia linier. Akan terjadi stagnasi. Berhenti kita. Ya kan? Dengan kalau tidak kita kembangkan circle pemikiran masyarakat kita akan kembali ke zaman itu. Dan itu berbeda dengan zaman ini. Ya kan? Tidak bisa kita memang beberapa teman-teman kita kadang menyamakan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Ada titik kesamaannya. Ya, tapi tidak semuanya sama. Contohnya orang Salafi tidak boleh musik. Di Muhammadiyah ada Mars Muhammadiyah. Ya kan? Di sekolah-sekolah Muhammadiyah TK Aba itu saya tadi nge-like TK Aba bikin video YouTube nyanyi yang disuruh sama gurunya. Dan kita dulu kan juga di TK Aisyah ya, senang sekali ke TVRI itu. Pakai baju celana pendek itu. Masih ada kalau nggak salah fotonya di rumah itu. Ya artinya Salafi tidak suka musik, tidak boleh. Zaman Rasul nggak ada musik. Tapi Muhammadiyah dengan pendekatan musik bisa dijadikan sebagai alat dakwah. Gitu. Dan kita bangga sekali. Dulu saya ini sambil ini ya, sambil nostalgia ya. Dulu Bapak itu kan ngajak aku dan saudara-saudara ikut drum band di Jogja. Itu pertama kali saya nginjakkan kaki di Jogja. Ya. Saya ya mungkin karena itu akhirnya saya sekarang kembali ke Jogja dan saya merasa ya wallahu a'lam ya. Karena pengalaman batiniah Bapak dan saya mengikuti Muhammadiyah sehingga mengantarkan saya sampai pada saat ini. Artinya bagi Muhammadiyah musik bukan sesuatu yang diharamkan. Sampai kemarin ada di mana itu di salah satu medsosnya Muhammadiyah, entah Lensamu atau apa yang lain itu, game online itu boleh. Sebatas, ya kan? Sebatas tidak merusak lah, tidak lalai lah dengan kewajiban-kewajibannya. Ya kan? Artinya kan dinamis. Kalau menurut Salafi coba, jangankan game online, nongkrong ngopi tidak boleh. Ya. Itu. Jadi ada masyarakat kita yang memahami Muhammadiyah hanya sebatas pada proses purifikasi. Lupa ada tajdid. Ya, purifikasi dianggapnya selesai urusan ketuhanan itu yang oke, ini sama, kita sama dalam purifikasi ya. Artinya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang menolak syirik, bid'ah dan sebagainya, oke kita sama. Tapi kita tidak berhenti di sini. Kita menghadapi masalah keumatan. Kita menghadapi masalah yang berkembang. Kalau kita baca lagi kasus-kasusnya, kalau menurut teks Bayani, kita bandingkan lagi ya. Kalau kita menurut teks Bayani, itu daging kurban itu harus dibagi di hari itu. Nah, kalau kita dinggiri, semua hewan kurban dibagi di hari itu, di rumah saya itu kulkas tidak cukup. Karena saya dapat dari Masjid Giri, dari Masjid belakang Masjid At-Taqwa, dari Langgar, dari kadang kampung, kadang saudara. Itu sampai tidak cukup, sampai saya harus bagikan lagi ke yang lain yang belum mendapatkan. Tapi
ini terobosan di Muhammadiyah, ada kaleng rendang. Ya kan? Rendangmu. Dibagikannya kapan? Saat bencana-bencana gini baru dibagikan. Artinya kan kita merespon masalah umat, masalah masyarakat, bahwa kita tidak melulu dengan pendekatan tadi yang kita tidak bayani ansih atau kita terlalu moderat dengan scientific pendekatan scientific positivistik dan interpretativisnya. Lalu kita juga tidak menjadi seorang esoteris, ya, seorang sufi yang melupakan dunia, gitu. Tapi kita berusaha bijak sebagai manusia yang moderat, yang bisa memadukan antara pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Nah, ini yang perlu kita sosialkan kepada masyarakat kita. Ya, ini yang kita perlu kuatkan di masyarakat kita. Saya melihat di Kebumas ini tadi benar, dalam tanda kutip salafinya rame. Ya kan? Ini perlu kita counter agar agar masyarakat kita berkembang lah. Tidak melulu dicari dalilnya menurut dalil benar, tapi menurut ilmu pengetahuan kurang pas, sehingga perlu inovasi tadi, asumsi-asumsi kreativitas, ibdai, asumsi-asumsi tentang inovasi, tapi juga tetap menjaga nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan tidak melepaskannya sebagai sumber ajaran agama Islam, sebagai sumber putusan tarjih Muhammadiyah yang merujuk tadi kata kuncinya Al-Quran, Sunnah, Al-Maqbulah. Kiranya demikian. Jadi dinamisasi masalah keumatan itu sangat cepat. Ya kan? Tadi saya katakan di awal bahwa teks kita terbatas. Al-Quran bukan ensiklopedi yang mendetailkan urutan abjadnya dari A sampai Z. Yang terjadi berjilid-jilid. Al-Quran hanya 30 juz, 114 surat, ya kan? Dengan ayat-ayatnya. Hadis Rasul juga kita sudah selesai, ya, baik yang dikumpulkan oleh Bukhari, Nasai, Ahmad, Muslim, dan lain sebagainya itu sudah selesai. Itu pun kita harus pilih mana yang bisa kita terima, yang mutawatir dan yang gharu mutawatir. Kalau kita terima yang gharu mutawatir, yang ahad, yang seperti apa yang bisa diterima. Kalau yang hasan seperti apa yang bisa diterima, bahkan sampai yang doif, tarjih punya kualifikasi untuk memilih hadis-hadis yang bisa digunakan sebagai rujukan hukum. Gitu. Artinya kita tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah, tapi kita juga tidak menafikan perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai pendekatannya, tapi kita juga tidak menafikan posisi intuisi batini, pengalaman, keberagamaan dari para alim soleh manusia-manusia di sekitar kita. Kiranya itu saja yang saya tanggapi dari pertanyaan Pak Dimas. Tapi kita perlu memperkenalkan bagaimana, selain kita kajian ini memperkenalkan tentang produk tarjihnya, saya pikir teman-teman juga perlu memperkenalkan bagaimana proses tarjih itu diambil keputusannya, sehingga teman-teman masyarakat itu tidak berhenti sebagai taklid, tapi juga naik derajatnya menjadi ittiba. Dan pengetahuan tentang metodologi seperti ini akan memberikan pedoman bagi masyarakat agar tidak sekedar fanatik dengan statement-statement tertentu dari sesuatu yang abu-abu, yang bias, yang hoax, ya, sehingga dikira benar ternyata salah, terlanjur di-share kemana-mana. Gitu. Dan ini perang terhadap hoax ini juga menjadi masalah bersama, di mana begitu menggeloranya wacana itu di media sosial dan
kebanyakan, ya, saya katakan lagi dalam tanda kutip, orang-orang tua kita yang baru melek digital itu kurang bisa memfilter mana berita yang benar, mana berita yang valid, mana yang isu, mana yang provokasi, sehingga nampak liar. Dan kita sebagai teman-teman Muhammadiyah juga, wah ini orang Muhammadiyah kok begini, itu kan kita selalu bertanya demikian. Gitu. Saya juga sudah share file saya di chat itu, monggo kalau mau di-download. Ada 2 buku juga, yang bukan 2 buku, 1 buku dari Prof. Samsul yang saya download. Itu terus satu file lagi, putusan Manhaj Tarjih Lampiran. Ya, Lampiran Manhaj Tarjih putusan ke-25. Saya ini bagian yang paling bawah tentang pengembangan pemikiran. Di atasnya tentang banyak bahasan yang mestinya dari situ ya dari awal, tapi saya pikir teman-teman sudah banyak mengkajinya yang sebelum-sebelumnya itu tentang apa? Bagaimana sumber ajaran Islam itu, bagaimana manhaj ijtihad hukum, maqasid syariah, ittiba taklid dan sebagainya. Itu dasarnya ya. Sebenarnya saya overlap, saya menjelaskan terakhirnya, tapi saya pikir yang sebelum-sebelumnya sudah biasa di sekitar teman-teman. Bagi mungkin yang latar belakangnya pendidikan agama ya, yang bagi latar belakangnya pendidikan umum mungkin ini hal baru dan mungkin perlu diskusi. Kalau suatu saat ke depan harus offline, saya pikir akan menarik juga. Tapi ya Mas Ahyan ini juga sudah ahli, alumni Mu'alimin, Mas Faus ini juga alumni Mu'alimin, Mas Dimas ini juga alumni UIN, Surabaya, Sunan Ampel. Saya pikir masyarakat kita perlu diperkenalkan dengan usul fiqh model Muhammadiyah, selain dengan usul fiqh klasik ya. Memang karena apa namanya? Kalau kita baca usul fiqh klasik itu kan banyak varian dan biasanya ya dalam bacaan-bacaan itu ada syarat dengan usul fiqhnya. Tapi akan lebih simpel kalau kita memperkenalkan dari Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Ini ada pertanyaan dari ada pertanyaan chat. dari Pak Ketua, Mas Hadi Mukhtar. Oke. Pertanyaannya, apakah bayani, burhani, irfani merupakan juga unsur di semua kehidupan? Contohnya dalam dunia kerja, profesional, atau perniagaan. Syukron. Monggo Ustadz. Pertanyaan yang menarik ya. Karena apa artinya kita membicarakan sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan kita. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita, yaitu pendekatan bayani, burhani, irfani ini dengan dunia kerja. Ya, dunia kerja itu kan muamalah ya, tentang muamalah. Yang dalam muamalah tersebut tentu kita tidak bisa berhenti atau menggunakan pendekatan taruhlah burhani. Burhani itu yang pendekatan ilmu pengetahuan ansih ya. Itu. Nah, perlu kita juga berbicara dengan bagaimana konsep ekonomi dalam Islam. Perdagangan apa yang dibolehkan? Sewa menyewa apa yang menjadi batasan? Kontrak kerja itu seperti apa perspektif Islam? Hukum itu seperti apa? Ya, terkait dengan manusia bekerja, biasanya pada bidang SDM itu tentang psikologi. Selain dengan psikologi, dia juga berbicara tentang hukum. Ya, bagaimana berapa jam orang bekerja, bagaimana isi kontrak kerja, lalu bagaimana manusiawinya manusia. Ya, apakah dia cukup diberi imbalan gajinya? Apa dia perlu diberikan pendekatan spiritualitas, diberi pengajian? Itu kan kebutuhan manusiawi. Ya kan? Nah, tapi kan selama ini yang terjadi masyarakat modern ini, kamu kerja dibayar selesai. Pendekatan spiritualnya tidak ada.
Sehingga motivasi kerja itu ya cari uang. Ya, dipikir yang membahagiakan uang. Gitu. Padahal teman kerja yang baik, saling percaya, saling menjaga amanah, iklim organisasi yang baik, ya kan? Lalu spirit bekerja bersama, beribadah, itu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada sebatas mencari uang. Ya. Lalu bagaimana menggunakan perspektif Bahayani, Burhani, dan Irfani ini dalam dunia kerja profesional? Tentu kaitannya kita tadi yang saya sampaikan, kita perlu membaca perniagaan, perspektif ekonomi. Ekonomi itu seperti apa yang dibolehkan dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah sangat berkembang ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah, lalu kemudian dan lain sebagainya. Ya, tentang hubungan kerja sudah sangat berkembang. Dan saya pikir hubungan kerja, ya kalau kita cari di narasi di dalam Al-Quran, hubungan kerja ada. Bagaimana tentang Musa yang membantu dua perempuan bersaudara yang menggembala, dan ternyata ini adalah putri Nabi siapa itu, lalu kemudian pulang, dinikahkan dengan salah satu di antaranya, kemudian dia dengan kontrak, dia bekerja mengikuti si Nabi ini sampai pada waktu tertentu. Ada secara narasi bayaninya di dalam teks Al-Quran ada. Cuman apakah Nabi Musa itu ada tanda tangan kontraknya? Apakah ada materainya? Gitu. Ya kan? Ya tidak terjadi di zaman itu. Tapi sekarang orang kan dipercaya dengan materai. Bisa dibawa ke ranah hukum dengan adanya materai. Artinya kan berkembang. Kontrak itu tidak berhenti di kontrak lisan, tapi ada kontrak tulis. Kontrak tulis diakui dengan surat dari negara dalam bentuk materai itu, yang sewaktu-waktu bisa apabila terjadi penyalahgunaan ada hukum, konsekuensi hukumnya. Itu ya, sangat-sangat terkait. Tapi kita perlu integrasi ilmu kita, ya, integrasi pengetahuan kita dengan bidang-bidang yang lain, ya. Spiral bayani, bagaimana teks Al-Quran menyampaikan, bagaimana ia menjelaskan, lalu kemudian bagaimana perspektif Burhani, kajian hukum, bagaimana psikologi, bagaimana ekonomi, lalu kemudian perspektif irfaninya, bagaimana memanusiakan manusia, itu juga menarik ini untuk di-share di Gresik. Karena memang orang Gresik ini budaya kerjanya tinggi, ya kan? Dan kalau tidak kita kendalikan aspek spiritualitasnya, terlalu fokus kepada materi, sehingga negatifnya menghalalkan segala cara, akan terjadi banyak kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, itu bahwa musibah itu juga salah satunya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya, karena terlalu ambisi untuk menguasai ekonomi, menghalalkan segala cara melalui politik, kebijakan, hukum, dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya kita yang menciptakan. Kerusakan itu kita yang menciptakan, tapi kita lalai untuk mengingatkan. Itu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Tapi mengkaitkannya dengan bidang-bidang ini, kita dialog antar ilmu, ya, perlu dialog antar ilmu. Jadi mungkin yang saya sampaikan tidak begitu kaya karena perspektif saya yang terbatas. Itu saja pertanyaan dari Mas Ketua Pemuda Muhammadiyah, Mas Hadi. Terima kasih Ustadz. Monggo yang lainnya yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan. Berkomentar, Pak. Ya, silakan. Ya.
izin komentar Pak. Monggo Muhammad. Pak Ayan. Alhamdulillah bisa bergabung di kajian kita rutin ini Pak Jamal. Jadi apa ya Mas? Ini kan rutinitas kita ya untuk sebulan sekali lah agar koneksi silaturahim kita tidak terputus gitu ya antara teman-teman di Pemuda, terutama tempat kita yaitu di Kebomas dengan apa ya SDM kita yang sebenarnya sudah meranah ke jangkauan nasional ya seperti Mas Jamal, Mas Zaki. Nah ini tetap kita rengkuh, kita tarik lagi di Pemuda kita biar kita saling terkoneksi. Tadi ya menarik gitu juga terkait dengan yang disampaikan oleh Kak Jamal tadi mengenai apa tadi kontekstualisasi yang mengenai baik Bayani, Burhani atau Irfani gitu nih. Terkait lazismu itu kan juga ada apa rendangmu itu tadi ya, saya hanya sedikit berkomentar saja. Apa istilahnya itu mungkin itu ya. Kalau saya berpikir secara apa istilahnya gampangane wong awam gitu aja Pak. Alangkah baiknya misalkan budaya pemikiran seperti itu kalau kita lestarikan ya terkait di lingkungan kita Muhammadiyah. Artinya begini, fungsionalisasinya dan sisi kebermanfaatnya itu ada gitu ya. Jadi berpikirnya long term memory gitu ya, apa jangka panjang gitu. Termasuk mungkin terkait kita itu tadi ya. Jadi ada minus dan ada plusnya. Misalkan kalau terkait dengan kurban tadi direndangkan semua ya enggak semua gitu ya, mesti juga ada yang tetap di konvensional juga gitu loh. Tadi juga mungkin dari kita, wah kita nanti banyak numpuk daging di lemari es kita. Ya justru enggak apa-apa, itu nanti dibagikan lagi, itu juga ada plusnya gitu ya. Tapi yang enggak boleh itu kan numpuk daging didol. Malah dodolan daging di tukang bakso itu. Itu kan yang enggak boleh, tapi pemikiran apa ya warga Muhammadiyah itu sebenarnya cerdas, Pak. Artinya daya jangkaunya itu sebenarnya maju gitu ya. Kalau saya melihat dari seluruh lapisan warga Muhammadiyah baik dari ranting, cabang, daerah bahkan juga sampai pusat. Nah, itu yang sebenarnya harus kita jaga dan kita cover gitu ya. Sehingga nanti antara Bayani, Burhani dan Irfani ini terjalin apa bahasanya Prof Amin itu kan interkoneksi ya, integrasi interkoneksi. Jadi baik dalam pengembangan AUM misalkan mau sekolah, kemudian masjid gitu ya. Kalau di lingkungan di Kebomas kita itu ada banyak amal usaha, SD kita sudah ada SD Al-Madani, sudah ada SD Giri. Ini kan sudah berkembang juga sebenarnya. Nah, langkah indahnya kalau memang itu diintegrasikan. Maksudnya begini, itu juga tadi yang mungkin nyambung dengan Mas Hadi tadi, Mas Jamal. Bisa juga kan, itu juga ditampilkan di kehidupan pekerjaan kita sebenarnya kan seperti itu. Makanya tadi kan terkait budaya-budaya yang terkesan kita hanya sekedar mudah terkooptasi dengan pemikiran dari luar, itu bisa digantar dengan itu kan gitu. Sehingga kita ini mungkin kalau saya menganggap kesempatan yang potensial itu ya pemuda kita ini sebenarnya untuk bisa mewarnai di lingkungan kita sendiri, misalnya minimal seperti itu ya, minimal di grup kita, di grup WA kita atau di pemuda kita sendiri. Akhirnya biar Muhammadiyah di lingkungan Kebomas ini tetap eksis dan juga insya Allah nanti amal usahanya bisa berkembang. Yang paling penting ini kan menjaga stabilitasnya ya, dan juga eksistensinya bertahan terus gitu ya. Saya juga kurang paham, mungkin Muhammadiyah mungkin Mas Diki ini sejarawan ini atau Pak Dimas atau mungkin Mas Jamal juga sudah paham. Muhammadiyah di Kebomas ini kan di Gresik juga sudah lama gitu ya. Artinya enggak main-main gitu ya, dari sisi historisitasnya itu kita sudah bercokol lama. Cuma kadangkala pengembangan di dalamnya mungkin yang kurang lebih di push lagi gitu ya, sehingga nanti
antara Bayani, Burhani, dan Irfani itu bisa menjadi suatu ritme kehidupan yang elok gitu nanti. Akhirnya apa? Muhammadiyah dikenal masyarakat luas itu, oh ini organisasi yang baik, maju di bidang pendidikannya, ekonominya, daya kritis masyarakat warganya, dan juga apa ya, spiritualitasnya, religiositasnya itu kan akhirnya kita bisa dikenal seperti itu. Itu harapan kami sebenarnya. Nah ini Mas Jamal, artinya gini, mudah-mudahan rutinitas kita untuk ngaji gini seperti ini kan menjadi apa ya, minimal menularkan nilai positif sedikit saja bagi entah di grup WA atau di grup kita sendiri biar bisa mewarnai gitu aja. Jadi mudah-mudahan ini bisa nanti memberi pengaruh yang positif meskipun kita juga tetap harus konsisten gitu nggih untuk istiqomah. Nggih mungkin itu aja Pak Jamal nggih, matur nuwun. Terima kasih Oke, terima kasih Mas Ahmad. Ahyan. Saya tanggapi ya. Ya, apa namanya? Memang sudah lama Muhammadiyah kalau saya ngobrol sama Bapak itu dulu Kebomas itu ranting yang Gresik, yang paling tua di Gresik. Tapi kemudian tahun berapa Giri. Ya, ranting Giri. Terus untuk membuat cabang itu harus ada beberapa ranting, makanya rantingnya kecil-kecil, ranting Kajen, ranting Giri Gajah, ranting Kawisanyar itu. Akhirnya jadi ranting cabang Kebomas. Nah, kenapa terjadi stagnasi? Ya, saya juga membaca itu sebagai suatu stagnasi karena saya tidak melihat siklus baru di Kebomas, di Giri. Generasi para pendiri Muhammadiyah di Giri Kebomas itu dulu sangat loyal. Sumbangan apa-apa semuanya jadi itu. Tapi kemudian kenapa sekarang physically adalah perkembangan, masjid ada, sekolah ada, ini ada. Tapi secara pemikiran saya pikir tidak terjadi kesinambungan. Artinya tidak terjadi siklus baru, tidak ada gagasan baru. Ya, mungkin perlu untuk membaca lagi. Ya sebenarnya tujuan Muhammadiyah di Kebomas itu menciptakan umat Islam yang sesungguhnya itu sampai mana? Itu apakah fuqara masakin ya du'afa dulu sangat terayomi sekali dengan Muhammadiyah. Dapat makan makanan dari Muhammadiyah, entah itu kurban dari zakat fitrah, lalu kemudian sekolah di sekolah Muhammadiyah, ya nunggak nggak apa-apa, disubsidi sama yang kaya-kaya. Itu berasa sekali di Giri. Ya, tapi sekarang ini kan saya enggak melihat itu. Gitu, yang ya dalam tanda kutip kepedulian kita kepada du'afa itu ya saya pikir turun ya, Itu. Tapi itu subjektif, mungkin saya kurang informasi atau gimana. Nah, kita terlalu jauh ke depan, tapi kita lupa dengan masyarakat sekitar kita, sehingga mungkin bisa jadi salah ya. Kita fokus pada pengembangan AUM, tapi pengembangan sumber daya manusianya masih menjadi PR. Dan tadi kita perlu refleksi bersama bahwa apakah tujuan Muhammadiyah menciptakan masyarakat Islam yang sesungguhnya. Masyarakat Islam yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Apakah masyarakatnya terpelajar sudah? Apakah ekonominya tercukupi, sejahtera? Apakah kan sebenarnya kita masih punya PR banyak. Gitu. Tapi ya kita perlu ya sama-sama duduk bersama menerima informasi, menerima pembaruan. Dan tadi saya pikir pola dialog antar pendekatan, dialog antar institusi, dialog antar
bidang ilmu yang berbeda, mau menerima yang berbeda dengan sudut pandangnya masing-masing. Mungkin beberapa orang Muhammadiyah itu secara ilmu umum dia unggul, tapi ada juga orang Muhammadiyah yang secara ilmu agama unggul, ya kan? Tapi ada juga orang Muhammadiyah yang fanatis, ideologis, ya, itu terjun di lapangan, dan dia sesepuh kita dan sebagainya. Nah, kita perlu duduk bersama, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, menggunakan pendekatan, oh Ustadz ini Bayani, oh Ustadz Bapak ini Burhani, oh ini idealis berdasarkan pengalaman ya, experiences. Kita perlu duduk bersama dan menerima kelebihan dengan kekurangan masing-masing sehingga ada dinamisasi. Sehingga tidak melulu tentang ustadz yang memberikan dorongan terhadap perkembangan Muhammadiyah, tidak melulu mereka yang tidak ngaji tapi berada di aum dan dia dengan pendekatan burhaninya ansih menganggap yang lain enggak begitu penting, tapi juga tidak dengan ya kita mau enggak mau ya, karena kita terlahir dari para tokoh pendiri dan sebagainya, tidak juga mengabaikan mereka, tapi juga perlu pendekatan-pendekatan yang lain yang bisa mendinamisasikan kehidupan di Muhammadiyah di Kebomas. Itu tanggapan saya. Ini sampai jam berapa ini? Menarik terus kalau ngobrol ini. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir saja. Kalau tidak ada nanti saya yang tanya. Monggo silahkan. Monggo satu penanya lagi. Wah, Mas Hadi sudah sampai rumah ini. Baru masuk ini, Tat. Oh, alhamdulillah. Mari bayaran nih. Hujan deras soalnya. Monggo silahkan jika ada yang bertanya lagi. Moderator tanya enggak apa-apa, moderator. Oh iya, saya izin bertanya ya. Monggo. Jadi di Muhammadiyah kan kita menggunakan 3 pendekatan tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana batasannya? Nah, batasannya. Kalau menggunakan Bayani itu kan sudah jelas dari teks dan nas. Nah, kalau yang Burhani itu batasannya itu seperti apa? Misalkan contoh begini. Tadi dikatakan game online itu ada yang memperbolehkan dengan kalau saya menanggapinya itu sekarang kan itu sudah dikelompokkan ke e-sport ya. Jadi e-sport itu persamaannya mungkin bisa kalau yang offline itu catur lah seperti itu. Nah, mungkin batasannya tadi sudah disampaikan selama tidak melalaikan. Nah, semua permainan kan batasannya di situ dan selama tidak melanggar syariat. Sekarang ada lagi contoh yang sekarang sedang kita jalani adalah soft sholat tadi. Soft sholat secara burhani itu kan dibuat renggang dengan alasan menghindari penyakit seperti itu. Nah, akan tetapi terjadi ketidakkonsistenan di masyarakat. Nah, iya ini lucu seperti itu. Maksudnya itu baik untuk menjaga keselamatan di dalam masjid, tapi di luar masjid itu nggak hanya masyarakat umum yang berhimpitan, tapi bahkan untuk maaf
untuk sekelas ustadz dan lain sebagainya yang pada waktu itu kita katakan kita itu menjaga ustadz-ustadz itu agar tidak tertular kan seperti itu. Nah, minimal usaha kita seperti ini di masjid tidak berdekatan. Nah, tapi ternyata di kenyataannya di luar masjid itu ya berdekatan semuanya. Nah, ini saya mau tanya batasannya itu apa? Apa yang bisa membatalkan itu tadi? Nah, apakah nanti ada batasan apa yang kemudian akhirnya menjadi boleh berdekatan lagi sholat softnya? Nah, itu batasannya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Paus ya. Apa yang menjadi batasan dari berbagai masalah yang ada itu? Batasannya adalah secara umum adalah agar tidak bertentangan dengan ajaran yang disampaikan atau nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selama tidak ada dalil yang menentang atau selama tidak ada dalil yang tidak membolehkan, asal hukumnya bisa jadi boleh. Gitu. Lalu kemudian kayak tadi dicontohkan asal dari permainan itu adalah boleh selama dia tidak membawa kepada lalai terhadap kewajibannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya sholat 5 waktu. Lalu kemudian kalau dia berkeluarga, kewajiban menafkahi keluarga. Kalau dia sebagai pelajar, dia punya kewajiban belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Artinya setiap manusia punya fungsi tugas operasional untuk dirinya dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya kah itu, terhadap orang tuanya, ataupun terhadap masyarakatnya. Gitu. Selama hal-hal yang menjadi wajib itu tidak dilalaikan, saya pikir bermain juga tidak apa-apa. Itu. Ya. Terus juga tentang soft sholat, apa yang menjadi batasan? Secara burhani sudah ada jaraknya, tapi konsistensi kita di masyarakat yang tidak terjadi jarak itu, ya, itu perspektif Muhammadiyah sudah sudah benar secara burhani, secara bayani sudah benar. Ya, tapi kemudian implementasinya di masyarakat ini kita yang kemudian terkendala. Karena bahkan masyarakat Muhammadiyah sendiri masih ada yang berpikir bahwa tidak ada ini virus. Gitu. Artinya ya sudah ada bukti nyata di seluruh dunia virus ini ada, tapi dia menafikan keberadaan virusnya. Lalu dia mengabaikan protokoler kesehatan. Lalu kemudian apa yang menjadi batasan? Pada prinsipnya secara batasan ilmu pengetahuan sudah diberikan petunjuk ini ada virus. Ya kan, virus itu akan menular selama 3 hari di suatu tempat tidak dibersihkan, akan hilang dengan disinfektan. Akan maka diharuskan mencuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, batasan-batasan ilmu pengetahuan sudah ada, cuman operasionalisasi di masyarakat ini yang kita masih menjadi masalah. Ya, pengetahuan masyarakat yang menjadi masalah. Masyarakat kita masih kepentingannya ya taruhlah tadi kalau disebut kesalehan individu. Belum sampai kesalehan sosial. Secara individu dia berpikir sehat, tidak masalah saya sehat, saya kemana-mana dan sebagainya. Tapi kemudian secara sosial di sana ada orang tua, di sana ada yang punya penyakit bawaan yang beragam, yang potensi dan sebagainya. Nah itu yang kita ya secara saya pribadi juga kesalahan sosial ini yang masih menjadi tanggung jawab bersama, masih menjadi masalah bersama. Ya, mengkonstruk masyarakat
yang taat kesehatan, ya tahu kepentingan, tahu kebutuhan itu masih menjadi apa namanya? Masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat kita. Ya apa ya? Ya awal-awal Covid kan bisa hilang bisa. Yang penting wudhu tiap hari. Gitu. Ya memang wudhu bisa menghilangkan. Tapi interaksi dengan siapa itu kan kita tidak tahu dia bawa siapa. Itu. Ya, jadi secara ilmu pengetahuan sudah, cuman implementasinya di masyarakat kita masih terkendala karena tadi kesalehan yang kita bangun selama ini kecenderungannya adalah kesalehan pribadi. Artinya yang penting saya sholat sendiri, yang penting saya infak sendiri, yang penting saya jaga kesehatan diri sendiri. Tapi sebenarnya dari kedirian itu kan kita mestinya apa namanya membawa masyarakat yang lain untuk hidup baik, menjaga masyarakat yang lain, menjaga orang tua di sekitar kita, menjaga apa namanya kehidupan lah orang-orang di sekitar kita. Memang batasannya ya tidak seperti batasan ilmu fisika yang berat sekian, jarak sekian, kecepatan sekian. Tidak seperti itu, apalagi sifatnya sosial humaniora. Sosial humaniora itu lebih cenderung longgar daripada fisika. Kalau teman-teman di sini menganalogikan, kalau farmasi melakukan riset obat, errornya nggak boleh 0,5, nggak lebih dari 0,05 atau di bawah 0,5%. Ya, nggak sampai 1%, 0,5%. Itu pun standar deviasinya nggak boleh jauh, kemudian apa namanya sangat teruji rigid dan minim. Tapi kalau ilmu sosial itu kalau kita penelitian kuantitatif standar errornya 5 itu masih diterima. 5% itu masih diterima. Kan jauh kan? Yang tadi tidak sampai 1%, 0,5 perspektif farmasi, ilmu alam, ya, atau fisika, kecepatan tambah sekian untuk sekian detik, itu kalau nggak dikendalikan kecelakaan. Tapi kalau ilmu sosial itu 5%, umpama kita ngantuk itu 5 menit itu masih tidak apa-apa kalau ilmu sosial. Ini, ya. Jadi apalagi dakwah ya, dakwah ini kan tentang sosial ya. Kita nggak bisa rigid kayak rumus matematika. Ceramah itu sekian menit akan menghasilkan orang soleh sekian. Sekian ini nggak seperti itu. Ya, di ilmu sosial humaniora termasuk agama, religion itu perubahannya nggak serigid di ilmu fisika atau ilmu alam. Itu maka ya ini memang tapi ini kalau kita baca teori perubahan itu kita nggak bisa sekali, 2 kali mewacanakan perubahan. Saya menangkap spirit PDM Pemuda Muhammadiyah ini ada kajian tarjih ini. Saya memahami bahwa mungkin teman-teman bermaksud untuk memberikan perubahan melalui pintu pengenalan tarjih kepada warga Kebomas. Tapi ini nggak cukup sekali saya katakan. Anda harus berulang kali untuk membuat circle baru, untuk membuat siklus baru. Tadi yang saya anggap sebagai stagnasi di Kebomas, itu berulang-ulang. Wacana perubahan tidak datang sekali, tapi perlu dilakukan berulang-ulang. Dan itu tidak perlu dipaksakan. Ya, artinya perubahan itu kita berusaha, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Artinya ide tentang perubahan selalu kita sampaikan, tapi soal bagaimana mereka berubah, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Karena wa'alaisa lil insan illa ma sa'a wa nasa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jaza'al aufa. Artinya orang itu bekerja
tidak akan mendapatkan hasil kecuali apa yang ia usahakan. Wa anna sa'yahu saufa yura. Usahanya mesti akan didapatkan, akan diberikan hasil. Summa yujzahu al-jaza'al aufa. Lalu kemudian Allah memberikan balasan. Artinya spirit perubahan harus selalu digaungkan, selalu kita perkenalkan. Soal nanti berubah atau enggak, pasti akan ada perubahan. Tinggal tunggu waktunya. Gitu. Ya. Nah, itu dan kita akan bertemu 3 kelompok. Kelompok yang pertama dia akan menerima perubahan. Kelompok kedua dia akan menolak perubahan. Dan kita akan ketemu kelompok ketiga yang antara mau berubah dan tidak mau berubah. Tinggal kita mau olah apa orang-orang ini. Itu kalau kita baca tentang teori perubahan masyarakat. Gitu ya. Jadi PR masyarakat kita, ya kita perlu edukasi, kita perlu stimuli, mengembangkan pengetahuan mereka, meluaskan wacananya, dan mungkin apa yang kita sampaikan hari ini tidak difahami oleh orang-orang kita saat ini. Tapi suatu saat akan dia pelajari, suatu saat dia akan mengerti. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah punya pengalaman tahun 96, 97 ya. Waktu itu saya mengikuti ceramahnya Pak B.J. Habibie. Waktu itu masih menterinya Pak Soeharto. Dia berbicara tentang data. Dia bilang kilobyte, megabyte, gigabyte, kapasitas yang sekarang menjadi keseharian kita. Tahun 96, 97 saya nggak punya flash disk, nggak punya laptop, nggak punya apa dulu, disket, ya kan, floppy disk A itu kan, kalau komputer-komputer jadul itu 96, 97 saya baru lulus SD kelas 1 di pondok. Itu saya mendengar ceramah itu, nggak ngerti. Baru saya ngerti tahun 2000, berapa itu, 2000, saya lulus, saya waktu di Gontor sudah bisa floppy disk lah, cuman saya nggak ngerti ukuran disket itu berapa, nge-save nggak bisa aja tahu-tahu. Oh katanya udah penuh, oh ya udah berarti beli disket baru, gitu. Lalu saya ngerti 2000 berapa, 2002, 2003 ada teman saya beli flash disk, waktu itu masih belum 64 GB, waktu itu masih 2 GB apa, masih kecil dan harganya mahal. Itu baru saya connect. Omongan 96, artinya ada space sekian tahun wacana perubahan itu yang saya terima, tapi kemudian saya pahami dan saya aplikasikan sekarang. Ada wacana pemikiran Islam, saya kuliah S1 di Unida Gontor itu 2001 sampai 2006. Tapi bagaimana interaksi antara pemikiran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya ketika kuliah S3 baru nyambung. Padahal Pak Hamid, Pak Amal yang di Gontor-Gontor itu udah berkali-kali ngomong bab itu. Artinya kan wacana perubahan itu ada. Dan wajib kita menyampaikan soal perubahan berikutnya, suatu saat orang akan menemui suatu kondisi, suatu situasi yang dia mengharuskan untuk mengingat kembali apa yang pernah dia alami, apa yang dia rasakan, dan itu kemudian menjadi bagian dari dirinya. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Ini jadi pertanyaan terakhir dan akhir dari diskusi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian rutin ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan diterima menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Untuk penutup mungkin bisa sedikit closing statement dari Ustaz Jamal dan mohon ditutup dengan doa begitu.
Yang doa Mas Ahyana ya. Monggo, Pak Jamal Sekalian mawon. kalian ustadznya. Nggih. Sebagai closing statement, perjuangan itu tidak ada akhirnya. Sama dengan wacana perubahan yang tidak berhenti sampai kita meninggal. Artinya, perubahan masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita dan menjadi tugas kita sampai kita selesai di dunia ini. Jadi harus terus semangat, harus terus, ya tidak semua bisa menerima, tapi kemudian bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Terus semangat, terus mencerahkan, dan jangan lupa membahagiakan. Ya, dakwah Muhammadiyah itu harus membahagiakan. Itu sebagai closing statement, meskipun kita dengan Bayani, Burhani, Irfani, tapi jangan lupa untuk bahagia. Mari kita tutup dengan doa. Dengan beristighfar 3 kali sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa atika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka anta ghafurur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zidna ilman. Rabbana anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.